Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Saputra dengan stambuk N1D1190081, kelas ganjil angkatan 019, jurusan Bahasa dan Sastra Prodi Sastra Indonesia. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat beserta sedikit mengaplikasikan praktek mengajar menggunakan RPP tingkat SMP Pelajaran Bahasa Indonesia dalam tugas akhir mata kuliah pengajaran bahasa dan sastra. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum dan selamat pagi adik-adik sekalian. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul pada pembelajaran kali ini. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Diharapkan ketua kelas memimpin doanya. Baik, sekarang saya akan mengisi absensi kehadirannya. Saya absen ya. Pada kali ini kita akan kembali ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Setelah materi minggu lalu, kali ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang berita. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang berita untuk kalian. Ya, kita masuk di materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian berita. Berita adalah laporan peristiwa atau fakta atau pendapat atau opini yang aktual atau terkini, menarik dan penting. Sedangkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita dapat diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Yang kedua, syarat berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan fakta, berarti haruslah berdasarkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar nyata. Yang kedua, terkini, artinya jarak penyiaran berita dengan waktu kejadian tidak boleh terlalu jauh. Yang ketiga, seimbang, artinya berita harus ditulis dan disampaikan dengan seimbang, tidak memihak kepada salah satu pihak atau pihak manapun. Yang keempat, lengkap, berita haruslah memenuhi unsur-unsur berita, sebagaimana akan kita tahu di bawah ini. Yang kelima, menarik, artinya berita harus mampu menarik minat pembaca atau pendengarnya. Berita dapat dikatakan menarik bila bermanfaat bagi pembaca atau pendengarnya, berkaitan dengan tokoh terkenal, berkaitan dengan kejadian penting, humor, aneh, luar biasa, atau bersifat konflik. Dan yang terakhir, sistematis, berita harus disusun secara sistematis, urutan jelas sehingga pembaca tidak kebingungan dalam menangkapi isi berita tersebut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu syarat berita yang lengkap. Untuk dikatakan lengkap, berita haruslah mampu menjawab pertanyaan 5W tambah 1H sebagai berikut. Yang pertama, what, yaitu apa yang terjadi, wow, atau siapa yang terlibat. Yang ketiga, why, hal itu bisa terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi. When, kapan peristiwa tersebut terjadi. Where, di mana itu peristiwa tersebut juga terjadi. Dan how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah dapat dikatakan rumus yang bisa dibiasakan dari sebuah berita. Baiklah, apakah sejauh ini ada yang mau bertanya? Saya akan memberi kalian waktu untuk mencari teks berita dan menganalisanya, dan menentukan 5W tambah 1H-nya. Dimulai dari sekarang. Baik, sekarang saya akan menjawab manfaat mempelajari berita. Mempelajari berita itu bermanfaat bagi kita. Yang pertama, belajar teks berita bisa membantu seseorang dalam melatih bahasa Indonesianya. Hal ini dikarenakan teks dalam berita menggunakan bahasa yang baku, baik, dan benar. Selain itu, teks berita biasanya menyisipkan beberapa serapan kata dari bahasa asing. Secara tidak langsung Anda bisa mempelajari dan memperkaya kata dan ragam bahasa Indonesia yang masih jarang diketahui. Yang kedua, manfaat dalam mempelajari berita yaitu dengan mengetahui banyaknya ragam dan kata, maka akan memudahkan Anda dalam melakukan komunikasi. Bahkan Anda juga akan sopan, tahu mana kata yang tepat saat berbicara dengan orang tua. Dengan begitu Anda bisa menghargai orang lain melalui kata-kata. Dan yang manfaat lain berita yaitu Anda dapat mengetahui informasi. Cukup mungkin untuk hari ini, mungkin pertemuan berikutnya lagi. Untuk menutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya berdoa lagi. Saya serahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik,
Kurang dan lebihnya pada hari ini mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.